Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Purwaningsi dengan partner saya Bapak Arif Saputra. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang logaritma, yaitu pada pertemuan keempat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana itu tentang konsep logaritma, kemudian keterkaitan logaritma dengan bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan logaritma dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Jadi kita akan belajar nih sifat-sifat logaritma. Nah, tidak perlu terkecoh, ada beberapa di modul kalian yang sudah Ibu berikan, di situ ada 12 sifat ya. Sebenarnya dari 12 sifat itu bisa kita perkecil menjadi 7 atau 8 sifat ya. Jadi tidak usah bingung kalau misalnya beberapa sumber ada yang mengatakan 7 sifat, 8 sifat, semuanya karena sifat itu sebenarnya bisa diperluas atau bisa digunakan menggunakan sifat-sifat yang lain. Nah, oke, yang pertama. Nah, di sini kita akan belajar yang ada sifat pertama, sifat 1 dan sifat yang kedua. Perhatikan di sini sifat yang pertama adalah A log B sama dengan C ya. Nah, contohnya 3 log 9. Berarti hasilnya adalah 3 dipangkatkan berapa biar hasilnya 9, yaitu 2. Karena di sini B ini ya. Nah, nilai 9 sama dengan A adalah 3 pangkat 2. 2 adalah nilai logaritmanya. Oke, sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah A log B ditambah A log C. Nah, kita masih ingat ya bahwa pada bilangan berpangkat jika dikali itu pangkatnya ditambah. Ya, sama di sini jika dia logaritma bentuknya adalah penjumlahan dengan basis yang sama, maka nilai bilangannya tinggal kita kalikan. Contohnya seperti ini, 2 log 4 ditambah 2 log 8. Di sini penjumlahan maka dia menjadi dikali ya, dengan syarat nilai basisnya sudah sama, bilangan pokoknya yaitu 2. Berarti pemecahannya adalah 2 log 4 kali 8 sama dengan 2 log 32. Berapa nih? 2 dipangkatkan berapa biar hasilnya 32? 5. Oke. Sebenarnya bisa juga kalau kita jabarkan langsung ke sini ya. Seperti ini misalnya 2 log 4. Ini 2 log 4 ini kalau kita jabarkan kan 2 log 4 itu adalah 2 ya. Karena 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. Ditambah 2 log 8. 2 log 8 artinya 2 dipangkat berapa nih supaya menjadi 8? 3. Nah, hasilnya sama dengan 5. Sama ya? Oke. Nah, sifat ketiga dan keempat. Nah, sifat yang ketiga. Perhatikan sifat yang ketiga, A log B dibagi C. Nah, sama seperti bilangan eksponen, kalau dia bentuknya pembagian, pangkat pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurang. Nah, kalau di sini inverse atau kebalikannya. Jika operasi logaritma penjumlahan, maka nilai numerisnya tinggal dibagi ya. Dengan syarat nilai bilangan pokoknya adalah sama. 2 log atau 3 log atau 4 log, di sini juga harus 3 log atau 4 log. Di sini kebetulan 2 log. 2 log 16 dikurang 2 log 8. Kita jabarkan menjadi 2 log 16 dibagi 8 sama dengan 2 log 2. Nah, tadi sudah kita belajar sebelumnya ya, jika bilangannya sama 2 log 2 hasilnya 1 karena 2 dipangkatkan 1 hasilnya 2. Sekarang sifat yang keempat. Sifat yang keempat 2 log 4 pangkat 3. Nah, ini kita perhatikan di sini ada A log B pangkat N. N-nya
kita pindahkan ke depan, berarti 3-nya kita pindahkan ke depan ya. 3 dikali 2 log 4 sama dengan 3 dikali 2 log 2 berapa? 2 log 4, 2 ya. Sama dengan 6. Sebenarnya sama nggak sih? Coba kita lihat di sini ya. 2 log 4 pangkat 3. Berapa nilai 4 pangkat 3? Berarti 4 dikalikan 4 kalikan 4 sama dengan 64 ya. Nah, 2 pangkat berapa hasilnya supaya 64? Nah, sama dengan 6. Berarti sama ya. Oke. Selanjutnya, sifat yang kelima dan keenam. Perhatikan di sini. A pangkat M log B pangkat N sama dengan A log B N dibagi M ya. Contohnya, wah di sini nggak ada contohnya. Kita tulis saja. Contohnya misalnya 2 pangkat 3 log 8 pangkat 2. Boleh ya? Oke. Di sini nilai N berarti 2, berarti 2/3 dikali log A-nya berapa? 2 ya? 2 log 8 sama dengan 2/3 dikali 2 log 8 berapa? 3 ya, sama dengan, nah ini kita coret 3 sama dengan hasilnya adalah 2. Oke, selanjutnya nomor 6. Atau maaf, sifat yang keenam adalah A dipangkatkan A log B sama dengan hasilnya pasti menjadi B. Berarti di sini nilainya karena A, di sini A berarti harus sama ya. Kita contohkan di sini misalnya 3 dikali 3 log 9 ya. Berarti hasilnya adalah 9. Apakah betul 9? Kita jabarkan coba di sini. 3 dikali, nah 3 log 9 adalah 2. 3 pangkat berapa biar hasilnya 9? Maka hasilnya 2 ya. 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9. Oke, kita contohkan lagi deh. Di sini 2 dipangkatkan 2 log 8 ya. Hasilnya katanya 8. Nah, kita lihat di sini 2 pangkat 2 log 8 adalah 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sama hasilnya ya. Oke, selanjutnya sifat ke-7 dan ke-8. Sekarang perhatikan sifat yang ke-7. Ada A log B dikalikan B log C sama dengan A log C. Berarti jika A log B di sini dia bertemu, maka kita bisa langsung coret. Ya, seperti misalnya contohnya 2 log 3 dikali 3 log 8 ya. Itu hasilnya menjadi coret di sini. Kenapa? Karena nilai angka 3-nya sama dengan log atasnya. Nah, jadi tinggal 2 log 8. 2 log 8 adalah 3. Oke? Oke, sifat selanjutnya ada sifat ke-8 ya. Sifat 8 A log B sama dengan 1/B. Kita dibalik ini ya, boleh. Contohnya misalnya 3, oke, 2 saja ya. 2 log 8. Nah, kita tahu ya 2 log 8 itu hasilnya pasti 3 karena 2 pangkat 3 adalah 8. Tapi kita coba pecahkan dengan menggunakan sifat yang ke-8. Berarti 1 per gitu ya. Kita menggunakan sifat yang ke-8 walaupun kita tahu hasilnya adalah 3. Berarti B itu 8, berarti 8 log 2 gitu ya, sama dengan 1 per, nah 8 log 2, 8 pangkat berapa biar hasilnya 2? Nah, berarti pangkat 1/3 ya, betul nggak? Coba kita lihat di sini, 8 pangkat 1/3, benar nggak sih hasilnya 2? Nah, 8 ini kita jabarkan bisa 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 dikali 1/3. Coret. Nah, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Paham ya? Nah, sekarang 1 dibagi 1/3.
Kan kalau kita jabarkan 1 dibagi 1/3 gitu ya. Kalau dibalik dikali ya, jadi 1 kali 3/1 sama dengan 3. Hasilnya sama ya. Nah itu ya, jadi sifat-sifat tuh sebenarnya hanya kepiawaian kita dalam menggunakan sifat dan mengkombinasikan. Jadi jangan terkecoh jika ada beberapa sumber yang berbeda-beda jumlah sifat dari logaritma. Nah, ini sifat yang umum nih ya. Ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. A log A sama dengan 1 ya. Artinya kalau 3 log 3 ya sama dengan pasti 1. 4 log 4 sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai 3 ini dipangkatkan 1 pasti hasilnya sama dengan numerisnya. Nah, sekarang A log 1/A sama dengan min 1. Contohnya misalnya 2 deh. 2 log 1/8 gitu ya. Hasilnya jadi min 3 ya. Jadi karena kan jadi pecahan. Nah, sekarang A log 1 sama dengan 0. Ini kenapa nih? Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misalnya 5 log 1. Berarti hasilnya pasti 0. Kenapa? Karena 5 gitu ya. Kalau 5 dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, demikian video dari saya. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih kompleks. Salam.